lah ya kisah penelusuran yang akhirnya berujung pada sebuah temuan baru gitu. Wow, di perut bumi. Nyampe perut gak ya? Iya, bumi core. Atau sampai sini doang nih? Keselak dong. Keselak Jadi doang. kita sudah bersama Mas Iqbal Willianto, anggota tim penemu Barbodes Klapanunggalensis ya Mas. Iya betul, Barbodes Klapanunggalensis. Selamat Kayaknya sore Mas Iqbal. Sore. Ini jadi satu obrolan yang seru gitu. Iya, Apakah benar ini adalah, karena kan tadi sebutannya adalah binatang mirip ikan. Nah, Mirip ikan. Belum tentu, Atau itu ikan. atau itu ikan. Atau itu ikan yang buta. Atau belum tentu ikan Ya, maksud gua gitu Kita ya. langsung Jadi kedatangan mungkin langsung. boleh mundur dulu ke ceritanya Mas Iqbal dan juga rekan-rekan gitu ya. Penelusuran apa ini gitu sebetulnya, apakah memang tujuan utamanya adalah menemukan spesies baru atau sebetulnya bukan itu gitu tujuan utamanya sebelum. Nah sebelumnya tujuan utamanya itu kita balik flashback ke 2019. Oke. Jadi memang kita itu sering kegiatan di Kars Kelapa Nunggal. Oke. Ya kurang lebih 1 jaman lah dari sini, sekitar 1 jam sampai 2 jam. Niat awalnya itu memang bukan untuk mencari ekosistem dan sebagainya. Tapi memang kita kan sering kegiatan di sana untuk mendata. Oke. Kira-kira di dalam gue itu ada apa aja sih dan sebagainya. Nah di 2019 itu kita ketemu saat masuk teman-teman dari Gema Belantara Kelapa Nunggal, sebuah kelompok pecinta alam di Kelapa Nunggal. Mereka masuk pertama itu sebenarnya mereka yang menemukan. Oke. Pertama mereka yang menemukan, terus kemudian saat itu belum dilakukan penelitian, jadi hanya melaporkan kepada teman-teman dari Latgab Caving Jabotabek sama Indonesian Spearfish Society. Nah baru di tahun 2020 teman-teman dari Latgab Caving Jabotabek, ada dari Mapagundar, dari Matasita Sahid, Girigana UPN Veteran Jakarta, kemudian melakukan lagi tuh, balik lagi tuh ke situ, ke area itu. Terus kemudian mereka melakukan eksplorasi, mereka juga melakukan pemetaan gua. Nah dari situ baru di 2022 baru kita ambil sampel ikan itu. Oh jadi ini sebenarnya rangkaian yang panjang ya gitu Iya, ya. betul. Dari apa kecurigaan dulu kok ada makhluk hidup bisa tinggal di di tengah kondisi seperti ini gitu ya, baru akhirnya kembali untuk diteliti juga Iya, gitu betul. ya. Berarti seberapa jauh ke kedalamannya gitu, kalau tadi Afif bilangnya ke perut bumi. Perut Nah bumi. sebenarnya ini caving tuh seberapa jauh Mas menjelajah ke Nah dalam kalau lokasi gua di Cisodong 1 ini, itu kan lokasinya di tengah hutan ya, agak susah untuk akses kendaraan bermotor, juga agak susah. Dia berjalan terus kemudian guanya bentuknya vertikal tuh. Berarti harus pakai tali menali itu Harus Mas. pakai tali, betul. Harus menguasai teknik lah, ibaratnya teknik untuk single rope teknik. Nah di sana ada 4 pits. 4 pits itu seperti jurang. 4 jurang. Jadi total kedalaman keseluruhan di gua vertikal Cisodong itu sekitar 50-an lah, 50-an lebih. 50-an meter. Ke perut bumi. Wow, dan udah jelas tidak mudah gitu untuk untuk menuju ke situ gitu ya. Kemudian udah pasti gelap banget dan gimana Mas, lembab atau Iya dingin betul. atau Jadi seperti apa keadaannya? karakteristik lingkungan di gua itu kan memang gelap abadi ya. Ya. Jadi kadang-kadang karena tanpa cahaya sama sekali, kadang-kadang kita taruh tangan kita di depan mata aja nggak kelihatan. Ya kita nggak tahu. Itu zona gelap abadi namanya. Iya, zona gelap abadi. Nah di sana otomatis juga dari iklim, temperatur juga berbeda sama yang di permukaan. Nah kalau di dalam gua itu dia lebih lembab dan lebih dingin biasanya. Itu. Oke. Dan ikan ini ketemuin di kedalaman berapa Mas? Dia ada 2 titik. Yang pertama di kedalaman sekitar 27. Terus yang terakhir di titik paling bawah. Kedalaman 51. Oke. Nah ini ikannya di Tickers ya? Iya betul sekali. Ini kalau yang ini di titik 27. Di pitch 2 dia. Berarti ini ikannya ikan buta ya Mas ya? Iya betul, ikan buta. Kalau di Sunda itu biasanya disebutnya benter. Bentar. Kalau di Jawa wadar. Nah menariknya kalau di sini ikannya itu udah buta, wadarnya udah buta. Jadi dia udah nggak ada, indera penglihatannya udah nggak ada atau tereduksi. Terus kemudian dari sisi pigmen juga udah tereduksi juga. Iya, Gitu. kayak albino ya Mas Albino betul sekali. Karena memang juga
mungkin dari dia keturunan keberapa yang memang sudah tidak pernah terpapar sinar matahari sama Iya, sekali gitu udah ya Mas cukup lama kemungkinan. Iya, Udah sangat lama. iya. Oke. Nah, Wow. kemudian gimana Mas proses penemuannya? Karena kan memang di situ gelap sekali, kemudian juga nggak semuanya itu ada air, genangan air atau memang ada sungai di bawah? Kalau di paling bawah ada kayak aliran sungai, cuman kecil Oke. sekali. Nah, kalau yang di kedalaman 27 itu dia cuman bentuknya kolam kecil aja, dan di situ ada 2 kolam. Nah, kedua ikan itu terpisah nih, di satu kolam sama satu kolam lagi gitu. Banyak Mas. Kepo. Kalau yang di titik kedua, yang titik di 27 meter ini cuman ada dua jenis, 2 biji, 2 buah. Oh, 2 Nah, ekor. yang banyak itu di bagian paling bawah. Nah, itu. Apakah tidak menutup kemungkinan ada spesies baru lainnya, Mas? Nah, ini yang menarik ya di Kelapa Nunggal, termasuk di kawasan kars di Indonesia. Hmm. Kita itu masih minim untuk membuka rahasia karsnya. Nah, jadi masih banyak misteri yang perlu diungkap. Nah, termasuk Kelapa Nunggal sendiri, ini ada beberapa spesies selain Barbodes microbe, Barbodes Kelapa Nunggalensis, juga ada namanya Stenocelus javanicus. Apa tuh, Mas? Itu semacam kayak udang. Dulu kalau kita bilangnya udang purba. Udang purba. Iya, Oh, iya, jadi iya. dulu Udah nenek denger. moyangnya itu hidupnya di laut, kemudian dia terangkat, ikut di Kars Kelapa Nunggal, akhirnya sekarang beradaptasi di air tawar. Apa yang menarik dari si udang purba ini? Sama seperti Barbodes Kelapa Nunggalensis, jadi mereka bisa beradaptasi dengan kondisi ekstrim di dalam gua, dari kegelapan, terus kemudian temperatur yang juga stabil dan sebagainya. Jadi morfologinya itu benar-benar berbeda dengan spesies sejenisnya yang di luar permukaan. Jangan dibayangin udang yang udah terkupas dan ada di supermarket ya, ada Betul. tikar. Atau udang saus tiram pasti beda. Beda banget karena ini yang disebut dengan apa Mas tadi nama latin? Stenocelus javanicus. Itulah. Itulah. Alias Kita nggak bisa lagi ulang. udang purba. Nah, dia ini kan bener ya Iya, yang betul ini ya. sekali. Ukurannya kecil, hanya 5 mili. Wow. Iya, 5 mili sampai 7 mili. 5 mili nggak Iya. sampai 1 senti. Dan Iya. dia kayak semi transparan gitu ya? Iya, betul sekali. Jadi kayak merah jambu gitu. Oh, dia tuh oke. Merah jambu tuh karena ada aliran darah. Iya, gitu. jadi kan pigmennya sama seperti ikan tadi, dia tidak ada pigmen melanofornya, jadi tereduksi dan sebagainya. Oh, wow. Oke. Seru, Mas, nah ini seru. penemuan ini apakah sudah dilaporkan ke pemerintah gitu, Mas? Atau mungkin ke BRIN kali, Mas? Iya, kemarin juga kan kerjasama juga sama BRIN untuk penulisan dan sebagainya, termasuk untuk teliti apakah ini benar spesies baru dan sebagainya, itu kan perlu proses yang panjang ya. Jadi memang kerjasama sama BRIN, dan kemudian ada Oskura Depok juga, Oskura spesies Depok dan lain sebagainya. Seru. Sebetulnya gimana respons dari BRIN kemudian dari masyarakat juga ketika ini diungkap nih, sepertinya kita menemukan gitu ya satu spesies baru. Itu apa ya, maksudnya bagaimana excitementnya masyarakat mengenai informasi Yang ini jelas gitu? pasti kaget ya. Padahal kan selama ini kan spesies-spesies baru itu orang beranggapan spesies baru itu ada di hutan belantara yang jauh dari jamah ibu gitu. kota dan sebagainya. Ternyata di halaman belakang di Jakarta aja ada gitu spesies-spesies baru itu. Dan kemungkinan kedepannya potensi untuk penemuan spesies-spesies baru di Kars Kelapa Nunggal kemungkinan berpotensinya cukup tinggi juga. Apa sebetulnya penyebab adanya spesies baru? Spesies baru itu tuh memang spesies yang belum pernah ditemukan sebelumnya, atau mungkin dia tuh adalah satu spesies yang mengalami proses evolusi apa revolusi? Iya, betul sekali. Revolusi mental. Jadi Pak. sebenarnya Evolusi ya. nenek moyangnya itu hampir sama seperti spesies pada umumnya ya di permukaan. Cuman kemudian dia beradaptasi dan berevolusi. Sehingga dia kan kalau evolusi itu kan dia pisah ya, kayak ada pohon itu. Nah, seperti itu. Jadi bisa di antara dua itu Iya, lah ya. betul sekali. Gitu. Apa yang sebenarnya kalau boleh throwback lebih jauh lagi, apa sebetulnya yang membuat Mas Iqbal dan kawan-kawan ini senang meneliti, membuat penelusuran? Apa yang kita mungkin belum kebayang sebagai orang yang tinggalnya atau mungkin nggak pernah melakukan hal tersebut, atau mungkin juga nggak kebayang akan seperti apa, karena kayaknya yang kita bayangin adalah challenge-nya gitu, belum nyampe ke serunya gitu Mas. Jadi pada intinya kan kegiatan penelusur gue sebenarnya kan banyak kan, tujuannya juga banyak. Ada yang dia lebih ke sport olahraga, ada yang wisata dan sebagainya. Nah, di sini teman-teman untuk penelusuran gue memang para caver kan sebutannya itu memang selain untuk sport,
kita juga riset. Risetnya Hmm. kecil-kecilan aja, misalkan kayak pemetaan gua dan sebagainya. Itu kan juga nanti data-data itu bisa dimanfaatkan untuk lembaga-lembaga atau instansi yang membutuhkan sepertinya. Terus kemudian yang perlu ya cukup menarik sih, intinya kawasan kars itu banyak sekali misteri yang perlu diungkap gitu. Nah selama ini kan orang mengenal kawasan kars itu hanya untuk tambang, bahan galian, Iya. bahan galian golongan C. Nah tapi sebenarnya ada sisi lain nih yang perlu diangkat dan itu bisa bermanfaat jika memang dikelola dengan baik gitu, seperti itu. Dan Indonesia tuh kawasan gua karsnya banyak banget ya Mas ya? Banyak dari Aceh sampai Papua itu ada, kecuali Jakarta, Bangka Belitung gitu. Karena kota emang. Kenapa Mas? Kenapa nggak ada ada? Jakarta Mas? Karena posisinya dia agak di sebelah utara. Jadi kalau dulu kawasan kars ini kan terbentuknya dari lautan dangkal ya. Dari zaman dulu dari lautan dangkal kemudian dia terangkat. Nah pas terangkat itu kemudian dia mulai mengalami namanya pelarutan dan sebagainya. Sehingga akhirnya muncul bentang alam kars itu. Yang ciri-cirinya cukup unik dan berbeda. Biasanya dia ada bukit-bukit kecil, terus kemudian ada goa dan sebagainya. Hingga sungai bawah tanah. Oh. Jadi sebenarnya kars tuh nggak sebatas cuman gua aja ya. Iya, Gua betul. tuh juga adalah bagian dari ya bentang alam kars juga Iya. gitu sebutannya juga ya. Berarti Mas kalau misalnya ditanya kira-kira berapa persen sih kars di Indonesia ini yang belum terjamah Mas atau belum diteliti gitu Mas? Masih sangat banyak. 90% ada, 80% ada. Kalau gua aja data di kita itu data yang masuk di kita itu baru 2000 gua. Dan Dari Itu aja yang baru terdata ya. baru udah sebanyak itu. terdata dan itu biasanya kalau 2000 gua itu paling hanya satu kecamatan bisa, satu kawasan kars saja itu seperti itu. Nah, masih banyak gua-gua lain yang belum terjamah itu. Yang artinya juga kita punya potensi untuk menemukan spesies baru atau menemukan area untuk potensi wisata baru juga sport gitu ya. Dan lain-lainnya ya Mas ya. Iya betul sekali. Jadi memang ini berita baik juga ya. Jadi ikan wadar gua ini ikan yang ke-6 di Indonesia. Wah, Jadi oke. ikan endemik di dalam Endemik. gua Indonesia. Jadi sebelumnya kita udah ada 5 spesies. Gitu. Oh, Oke. oke. Nah, ini berarti jadi daftar panjang kekayaan keanekaragaman hayati Hayati. ekosistem gua di Indonesia. Jangan-jangan makin banyak dieksplor ya, bukan jangan-jangan kayaknya dapat dipastikan makin banyak yang Masih dieksplor ada sih, lagi. Masih ada. Makin banyak spesies baru lagi yang ya menunggu untuk ditemukan sebetulnya ya. Dia makannya apa nih Mas kalau gini Mas? Nah, hipotesis kita nggak sampai penelitian Belum lebih penelitian, mendalam, tapi hipotesisnya kemungkinan dari sisa-sisa organik. Jadi kan dia kan ada aliran air tuh dari atas. Nah, dia biasanya kalau hujan dia membawa kayak semacam organik, sampah-sampah organik. Habisnya dari situ terus kemudian ada juga semacam hewan-hewan pengurai di dalam situ juga ada. Dan yang paling besar ukurannya berapa senti Mas kalau kemarin? Net Dia Zoom in. berkisar dari 6 sampai 10 sentian. Lumayan ya. 6 sampai 10 cm. Jadi memang ukurannya lebih kecil daripada ikan wadar gua yang di permukaan. Oke. Wih. Dibandingkan sama yang lain selain ukurannya, wader gua Yang lainnya? paling menarik itu yang paling karakter yang menunjukkan dia beda spesies dengan yang lainnya itu dari mata, indera penglihatan. Jadi wadar Barbodes clapanunggalensis ini sama sekali dia tidak punya mata. Dalam artian Iya. orbital cekungannya itu benar-benar ketutup sama kulit. Oke, jadi rata. Sama Rata. kayak Gitu ikan-ikan di laut itu loh yang gak punya mata. Yang di bawah banget, di Nah, zona paling bawah. sama nggak, Ya Bang? misalnya kayak gitu Iya. tipenya gitu kan. Tipenya. Nah kalau ini kan menariknya dia di air tawar. Air tawar. Jadi memang proses adaptasinya cukup lama, proses evolusinya lama, sehingga memunculkan karakter morfologi yang memang unik dan berbeda itu. Seru banget. Keren banget. Kita mah cuman bagian dapat informasi Iya. aja. Jadi seru banget padahal Mas Iqbal sama kawan-kawan Timnya, kesananya luar biasa ya perjuangan untuk Iya. sampai ke titik sana gitu ya. Berarti di gua apa tadi Mas? Aku lupa namanya. Kelapa Cisodong Nunggal. satu. Cisodong Gua 1 masih akan terus dieksplor lagi di titik yang sama atau? Iya, kita juga ada beberapa tawaran untuk penelitian lebih lanjut. Tapi yang paling penting adalah intinya ke depannya bagaimana mengkonservasi area itu. Nah, Oke. itu yang paling tantangannya. Karena kan kalau dulu di 2022 itu jarak dari gua tersebut sampai dengan area tambang itu 1 kilo. Nah sekarang setelah kita teliti lagi tuh tinggal jaraknya 600 meter. Iya. Kenapa bisa
mendekat gitu Mas? Apa yang terjadi? Ya karena memang sudah Pendek. memang untuk area untuk bahan galian kan kalau di see, sana itu seperti oke, itu. oke. Konservasinya emang harus dijaga sih. Jadi memang butuh dukungan dari para stakeholder termasuk pemerintah untuk menjaga karena memang cuman di gua itu aja. Di Cisodong 1 itu. Dan di goa itu pun juga jumlahnya nggak banyak Nggak ya, banyak, bukan nggak banyak, masif nggak banyak. juga gitu ya. Oke. Seru sekali. Berarti selanjutnya apalagi yang kita Next mungkin kemana nih, Mas? biar tahu update-nya dari Mas Iqbal dan tim. Tetap kita akan terus mendata karena masih banyak lagi termasuk ada beberapa spesies cadangan ibaratnya kita nanti bisa diteliti lebih lanjut itu Spesies ada cadangan, jadi kayak Iya. di gatekeep nih. Iya. Kayak pemain bola ya, ada Tapi cadangan. masalahnya Iya, tapi kalau ada itu kan rahasia, dikasih iya. tahu, ini enggak Iya, iya. kayaknya ya. ya jadi memang butuh riset lebih mendalam Oh, kan iya, untuk iya. menentukan ini jenis baru apa enggak Harus dan dicek sebagainya. lagi Harus gitu. dicek lagi. Oke, jadi masih akan terus meneliti itu. Iya betul sekali karena memang di Kelapa Nunggal itu ada 170 gua kita data Oh. dan masih banyak yang belum kita jamah itu. Itu baru Kelapa Nunggal, belum Baru ngomongin Kelapa Nunggal. Pulau Jawa, belum ngomongin Iya. Indonesia. Wah, Iya benar menarik sekali. Kita bisa cari tahu update-nya lagi di mana Mas? Ada di Indonesian Spear Society, Mhm. di webnya ada Caves or ID, terus kemudian di Latgab Caving Jabotabek dan Gema Belantara juga ada. Mantap. Jadi kita cari tahu di situ ya. Iya, Biar kerjasama nggak sama apa yang meliput gitu atau dengan dunia internasional biar tahu nih kalau Indonesia punya spesies-spesies baru. iya termasuk kemarin di jurnal juga kan beberapa dari reviewer jurnalnya juga dari luar tuh. Kita juga minta bantuan mereka untuk radiograf dan sebagainya. Gitu. Keren.